Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Nyanyi sama-sama. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Segala pujian aku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan sama-sama, oleh kuasa darah-Mu, amin, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi, cinta kasih-Mu, mengalir, memulihkan, amin, amin. Dia pulihkan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Dia selamatkan dan ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Berikan tepuk tangan yang baik buat Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya-Mu 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Nyanyi sama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, arahkan hati kita pada Dia. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Dia yang layakkan setiap kita. Kau layakkanku menghampiri kursi takhta kasih karunia Tuhan, melihat pujian penyembahan, pujian ku naikkan, sembahku berikan. Saya undang semua kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menyembah Allah kita yang besar. Bebaskan tangan saudara, katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus. Amin, amin, amin. It is finished. Hai maut, di manakah sengatmu? Selesai. Haleluya. I worship you, Lord. Kasih-Mu mengalir, memulihkan. Angkat tangan, katakan, sungguh besar, sungguh besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Ini ku menjadi baru. You are the new creature. Dan oleh kuasa darah-Mu, mari katakan sama-sama, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Jangan tertuduh lagi, sudah selesai. There is no now condemnation. Tidak ada rasa tertuduh lagi, karena Dia sudah finish. Dia sudah bilang selesai. Mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin, amin, amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh
Sekali lagi, yang di balkon dan yang di bawah, Allah hadir di tengah-tengah kita. Katakan, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Namanya Yesus Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu ya mengalir, haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Katakan sama-sama, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Ku menjadi ciptaan yang baru, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Sekali lagi, dari hati kita katakan, aku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian dan hormat buat Engkau. Dan semua yang siap memuji Tuhan berkata bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan yang besar buat Allah kita yang hidup. Mari kita bersama-sama puji Tuhan kita sekali lagi, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Yes. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu Yesus Tuhan. Kami baik kudus-Mu Tuhan, kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Bersama-sama berlari sampai ke tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami pergi Tuhan, kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Angkat suara sama-sama. Kami yang telah ditebus. Kami yang Yes. telah ditebus dengan darah yang kudus. Mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti. Kita nyatakan Kau besar Tuhan, Kau besar dan hidup. Amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu
Joy of the Lord is our strength. Sukacita dalam Tuhan itu kekuatan Amin. kita. Katakan bersama. Berlari sampai ku mendapatkan apa? Mendapatkan mahkota Semuanya nyanyi sama. kekal. Say, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima Kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. dimanapun dan Katakan, kemanapun. yeah. Haleluya. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan bersama-sama. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami pergi Tuhan, mujizat-Mu pasti terjadi dalam hidup kami. Yeah. Terjadi di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan sekali lagi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang besar buat Allah kita yang baik. Haleluya. Amin. 4 atau 5 ya. 4 orang kiri kanan saudara. Saudara sentuh. Salami mereka. Bilang Allah ada di tengah-tengah kita. Iman yang besar. Mari tepuk tangan sama-sama. Jemaat semua dalam sukacita. Favor adalah perkenanan, disukai, dicintai, dikaruniai Tuhan. Betapa bahagianya dan indahnya hidup ini jika kita berkenan di hadapan Tuhan, menjadi sahabat Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan favor dari Tuhan, merasakannya, meneladani hidup Maria, Ibu Yesus dalam firman Tuhan, Lukas 1 ayat 28. The angel said to her, "Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women." Wow, ladies. Mari kita sama-sama belajar menjadi the favored one. Shalom pada saudara semua di MDC Surabaya. Dengan saya Jose Carol. Saya dan Hana tidak sabar lagi akan bertemu dengan saudara semua pada tanggal 7 Oktober 2023 yang akan datang di Shine Women's Conference. Temanya adalah favor. Semua kita membutuhkan favor yang datang daripada Tuhan. Di konferensi itu kita akan belajar bersama-sama bagaimana perkenanan daripada Tuhan akan memberkati dan menyertai kehidupan kita semua. Shalom to all my sisters. My name is Pastor Jason Ong from Singapore. The theme for this MDC Women Conference is Favored by God. So if you want to find out more on how you can actually receive favor from God, please quickly sign up now and we will see you on 7 October 2023. I'm looking forward to meet all of you. Take care and God bless you. MDC Women Conference Surabaya. Nama saya Pastor Judith Halim dari Singapura dan saya beserta dengan suami saya akan datang melayani saudara di 7 Oktober. Kami akan menyaksikan pekerjaan yang luar biasa dan dahsyat, kesaksian yang begitu nyata yang datang dari Tuhan kepada kehidupan keluarga kami. Jangan lewatkan. Biar kehendak-Mu, iya biar kehendak-Mu, kerjakanlah dalamku.
siang buat setiap kita semua. Kita datang pada siang hari ini untuk menyembah Tuhan. Serta kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang suka untuk disenangkan di dalam kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena lewat dengan penyembahan setiap kita semua, maka Allah ditinggikan. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami pada hari-hari ini, percayalah kepada Tuhan. Karena Dia sanggup dan dapat melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan kita semua. Siapkan hati setiap kita semua. Dengan segala kekudusan, kita minta kepada Tuhan untuk Dia menjamah setiap kita semua dan sanggup melawat setiap kita semua. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan kita, mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Engkau Allah kami yang hidup, serta Allah kami yang besar dan berdaulat dalam setiap kehidupan kami. Kami datang di hadapan-Mu ya Allah, dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap kehidupan kami Tuhan. Kami datang untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kami bersyukur atas perbuatan Tuhan yang tiada henti-hentinya Kau kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu melakukan segala pekerjaan yang baik di tengah-tengah hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Itu semua oleh karena rahmat Tuhan. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Kami hadapkan hati kami, hidup kami di hadapan tata kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan kami mau persembahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kami mau mengerahkan segala tenaga kami, pikiran kami, untuk kami datang menyembah Tuhan pada siang hari ini. Fokus kami hanya kepada satu pribadi, yaitu Yesus yang telah memberikan hidupnya atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus, Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. I worship you. Oh God, I worship
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita sembah Dia. Katakan, oh God, I worship you. Be glorified. You are, oh God, I worship you. Oh God, we worship you, we worship you. You are, Engkau hadir dalam umat-Mu. Be glorified and magnified, oh God, we worship you. Sekali lagi katakan, oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified and magnified, oh God, we worship. Be glorified. Be glorified, be glorified, be glorified and magnified. Be glorified and magnified. Come on. God, we worship you. Kau layak ditinggikan, disembah untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang percaya bersama katakan amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Yang bersuka cita pada siang hari ini boleh sama-sama lambai-lambaikan tangan kita buat Tuhan. Berikan salam kanan kirimu, katakan hai lebih lagi bersuka cita bagi Tuhan kita. Terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah. Sebab apa? Tiada bandingannya. Dengan segenap hatimu nyatakan, dekap kasih-Mu setia menjagaku. Dan ku nyatakan, siapa namanya saudaraku? Bahwa Yesuslah Tuhan. Bersama-sama lambai-lambaikan tangan kita buat Tuhan. Kuasa Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dekap kasih-Mu yang setia menjagaku. Dan kami mau nyatakan dengan segenap hati kami Tuhan. Ku nyatakan, Katakan siapa namanya? bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Boleh bersama-sama sambil bertunduk di atas kepala bagi Tuhan. Sebab kasih setiamu tidak pernah berubah Tuhan. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu Kau curahkan bagi setiap kehidupan kami. Boleh bersama-sama angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan dan kita menyatakan, Maha kuasa,
Tuhan asal lenyapku. Kasih yang tidak pernah berubah, namun kasih-Mu menurutku. Ajarku berserah, walau sirna kekuatanku, lembah gelap menghadapku. Kami percayakan janji-Mu Tuhan, yang memberikan pengharapan. Firman-Mu kekuatan. Yesus Tuhan, gunung batuku, Engkaulah bagianku selama-lamanya. Lihat bangkit iman kami Tuhan, dia dahsyat kuasa kasih-Mu sepanjang hidupku. Haleluya. Walau sirna kekuatan kami Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Walau sirna kekuatan, lembah gelap menghadapku. Ingatlah janji-Mu beri pengharapan. Firman-Mu kekuatan. Yesus Tuhan, gunung batuku, Engkaulah bagianku selama-lamanya. Lihat karya-Mu bangkit imanku. Ya dahsyat kuasa kasih-Mu sepanjang hidupku. MDC di atas kepala bersama-sama. Haleluya. Sekalipun dalam titik terendah hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Setiap janji-Mu, setiap firman-Mu, itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Hari ini terjadi kebangkitan iman di tempat ini. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, gunung batuku, bagian setiap kita tidak terpisahkan selama-lamanya. Lihat karya-Mu, bangkit imanku, dahsyat kuasa kasih-Mu. Yesus Tuhan, gunung batuku, Engkaulah bagianku selama-lamanya. Come on. Lihat karya-Mu, bangkit imanku, dahsyat kuasa kasih-Mu. Dahsyat kasih-Mu, dahsyat kuasa kasih-Mu, dahsyat kasih-Mu, dahsyat kuasa kasih-Mu di panjang hidupku. Kau dahsyat Tuhan, yang percaya berikan sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dan kita tetap menyembah Tuhan. Biarlah saat siang hari ini, kita yang hadir di tempat ini, kita membawa segala macam masalah, kita membawa segala macam pergumulan. Tapi mari sama-sama kita ingat satu hal, bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Mungkin saat ini kita yang hadir, kita mengalami sakit penyakit, kita mau percaya di titik terendah kita, hidup kita, bahwa Tuhan Yesus tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas, kasihnya tidak terbatas. Bahkan di setiap musim, setiap kehidupan kita, Dia selalu ada dan selalu menopang dan selalu memegang tangan kita. Yang percaya mari sekali lagi berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Ya
cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari bersama-sama nyatakan lagu ini dengan segenap hatimu. Ku kagumi ya Tuhan cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Bahkan di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidup. Mari bersama-sama dengan segenap hatimu nyatakan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan. Sebab Kau yang kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim. Mari saya jemput Bapak Ibu semua, kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Boleh sama-sama angkat kedua belah tangan kita dan nyatakan. Cara-Mu mengangkatku. Nyatakan dengan segenap hatimu. Cara-Mu mengubah hatiku. Cara-Mu menuntun. Sebab Kau yang tak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Tak terbatas di dalam hidupku. Cara-Mu mengangkatku. Cara-Mu
dia. Angkat suaramu dan sembah dia. Kirala barala basandara lamara lamasi. Kirala barala 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 basandara lamo. Haleluya. Dimuliakan. Di atas segala-galanya dalam hidup kami hanya satu nama yang ditinggikan. Tidak ada nama lain yang dapat diandalkan selain nama Yesus. Izinkan dia memerintah dalam setiap hidup kita, dalam hati kita. Kuasa yang tidak terbatas dicurahkan bagi setiap orang yang percaya. That's it, panggil namanya. Yesus Tuhan, Kau Raja. Melalui hidup kami Tuhan, kami mau katakan dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan. Oh, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkaulah Raja, Kau Rajaku. Yang bertata atas hidup kami Tuhan. Selama-lamanya Kau yang berdaulat Tuhan. Yesus Tuhan. Angkat hatimu, angkat tanganmu. Sembah dia. Sembah dia. Haleluya. Dimuliakan, oh, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kaulah Raja. Amin, amin, amin. Oh, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Nama Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Hanya satu nama, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Pastikan tidak ada nama yang lain selain nama Yesus Kristus adalah Tuhan. Katakan bersama, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, 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 haleluya. Oh, dahsyat. Haleluya. Saya nggak usah nanya, saya percaya kondisi keadaan saudara pasti dahsyat. Siang hari ini, siang katanya tadi ya, bukan pagi ya saudara ya. Dan setiap kali saya dipercaya untuk memberitakan firman di tempat ini, saya mau ngomong saya nggak pernah merasa asing karena I'm a part of this family, ya. We are part of a big family, one great big family, gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Nah, saudara, izinkan pagi hari ini saya share kepada saudara satu kebenaran yang sangat penting menurut saya, yaitu bagaimana pertama-tama kita menyadari siapa kita. Ya, nah, mari ada satu nubuatan dalam kitab Yesaya. Fatsal yang ke-60 ayat 1, 2, dan 3 yang saya ajak saudara untuk kita sama-sama baca kebenaran firman ini. 1, 2, 3, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya
menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kapan nubuatan ini digenapi? Sekarang, saudaraku. Amin. Iya, sekarang. Dan ini satu kebenaran yang sangat penting dan mari kita hidup di dalamnya. Kenapa? Karena ayat yang kedua tadi berkata, pertama jelas saudara, ada satu encouragement di situ dan janji yang luar biasa di situ. Tapi semuanya itu terjadi karena ini, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ngomong tentang terang, kita tahu sejak dari awalnya memang Tuhan itu menyatakan terangnya pertama kali ketika dia, ya ada teolog yang mengatakan bahwa bumi ini bukan diciptakan tapi di recreation, diciptakan ulang. Ya kalau kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 1 misalkan dikatakan in the beginning God. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berapa banyak saudara yang percaya kalau Tuhan ciptakan pasti bagus. Amin saudaraku. Tapi kemudian di ayat yang kedua, kalau lihat kita lihat kitab Kejadian pasal 1 dikatakan bumi belum berbentuk, kosong, lalu kemudian gelap gulita menutupi samudera raya. Aneh enggak saudara? Ya, karena ayat 1 bilang Tuhan menciptakan langit dan bumi, tapi kemudian ayat kedua, percayalah itu ada di Alkitab. Kalau saudara boleh ngecek boleh ya. Ayat yang kedua bilang buminya bahasa aslinya tohu fabohu. Saya coba nginget karena dulu saya sekolah Alkitab ngingetnya tahu bakso, saudara. Tohu fabohu ya. Basically artinya adalah kacau balau. Kacau balau nggak berbentuk, rusak dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di situ. Barulah kemudian ayat yang ketiga berkata, kemudian Tuhan berfirman, let there be light. Jadilah apa saudara? Terang. Dan terang itu mengintervensi bumi. Dan setelah itu barulah kita melihat bagaimana dari hari ke hari Tuhan menata bumi ini, menata dunia ini yang saya percaya. Tolong saudara jangan curiga yang belajar teologi ya. Ini khotbahnya kok antroposentris banget. Enggak saudara. Karena begini, karena sebetulnya semua itu dipersiapkan oleh sebuah proses penciptaan yang luar biasa. Yang ditulis dalam ayat yang ke-26. Setelah Tuhan selesai dengan dunia ini, mempersiapkan bumi ini. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Kenapa saudara pandangi saya dengan wajah yang begitu Surabaya katanya. Saya niru Morris Herulu, dia bilang, why you look at me with your Indonesian face katanya. Ya, saudara, memang itu iya. Karena setelah itu baru kemudian ayat yang ke-26, lalu berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa. Let them have dominion. Setelah Tuhan menata ulang dunia yang kacau balau. Ya ada yang bilang kenapa kok bisa kacau balau Pak. Sejak dari penciptaan pertama yang baik. Kenapa kok bisa kacau balau. Itu terjadi. Ada yang namanya gap theory yang mengatakan bahwa kemudian terjadi pemberontakan sebelum Tuhan ciptakan manusia. Waktu itu baru Tuhan sama malaikat terjadi pemberontakan di dunia malaikat. Di mana kemudian Lucifer meninggikan dirinya, ya ada kesombongan yang terjadi dan Tuhan melemparkan Lucifer kemana? Ke bumi ini dan dalam kemarahannya dia memporak-porandakan bumi. Teorinya begitu, saudara. Ya, tapi kemudian Tuhan menata ulang bumi ini dan menciptakan manusia, pria dan wanita, ya, diciptakannya. Dan pria dan wanita ini segambar dan serupa dengan dia. Tetapi sebelum itu ada sebuah intervensi yang luar biasa yaitu bagaimana Tuhan berfirman, jadilah terang. Jadi memang kita diciptakan untuk kita bisa hidup dalam terang. Manusia tidak diciptakan untuk ada dalam kegelapan. Makanya kalau tiba-tiba ruangan ini misalkan lampunya mati, kita pasti gelisah saudara. Iya kan? Masih ingat gak kalau di rumah saudara lagi ngobrol nih, lagi kumpul. Tiba-tiba PLN mati, listrik mati. Kita lu kan gitu saudara nadanya. Gak ada yang haleluya gitu, gak ada. Lu gitu. Nanti kalau listriknya nyala, beda kita responnya. Lah kan gitu kan. Bener gak? Apa saya aja yang kayak begitu? Kayaknya semua begitu deh. Betul gak saudara? Iya kan? Itu tanda bahwa manusia itu senang dengan sesuatu yang terang. Nah, tapi dengar baik-baik, tapi dunia ini kata firman Tuhan ada di dalam kegelapan, saudara. Tapi puji Tuhan,
Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu punya solusi buat hidup kita. Makanya hari ini apapun yang saudara sedang alami, jangan khawatir. Don't worry, be happy. Ya saudara, kenapa? Tuhan selalu punya apa saudara? Solusi. Solusinya gelap, ya terang. Ya kan? Dan Yesaya menubuatkan bahwa yes, bumi ini ditutupi kegelapan. Apa tandanya orang hidup dalam kegelapan? Simple, nggak punya daya pembeda, saudara. Ya kan? Kalau kita ada dalam gelap, kita nggak bisa beda-bedain orang yang siapa sebelah kanan kita, siapa sebelah kiri kita, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat cara bagaimana manusia hidup hari ini, paling gampang misalkan ini, isu LGBT. Ya kan? Ada orang hari ini yang nggak tahu dia pria atau wanita, sexless istilahnya. Hah? Saya bukan pria, saya bukan wanita, saya nggak punya gender katanya. Ini kan kacau banget saudara, udah jelas kan. Coba lihat kanan kirinya, saudara bisa bedain nggak antara pria dan wanita? Jelas terlihat. Ya, atau dia bingung, saya ini siapa ya? Saya pria atau wanita ya? Saya sepertinya pria secara fisik, tapi dalamnya wanita. Nah itu kekacauan gender terjadi saudara. Kenapa? Karena kegelapan. Orang hidup dalam gelap nggak bisa membedakan mana duitnya dia, mana duitnya orang, mana suaminya dia, mana suaminya orang, mana istrinya dia, mana istrinya orang, mana hartanya dia, mana hartanya orang, mana miliknya dia, mana miliknya orang lain. Nggak bisa bedain. Sekalipun kita bilang, kok bisa ya ada orang kayak begitu ya? Sering kan kita dengar, aku heran loh. Coba kalau ngomong tuh. Kok gitu aja bisa rame ya? Aku heran loh. Nggak usah heran. Karena mereka ada di dalam kegelapan. Kenapa saudara bisa melihat dengan jelas dan punya daya pembeda yang jelas? Karena saudara hidup dalam terang. Dan nggak stop sampai di situ. Ya, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Berarti dunia itu sebetulnya, siapa yang pernah ngomong itu dibilang, church is the hope of the world. Yang artinya kurang lebih apa saudara? Bersatu kita teguh, artinya bukan itu ya. Gereja adalah apa? Harapan bagi dunia ini. Tetangga-tetangga kita yang lagi kacau, yang lagi apa? Punya pengharapan, pengharapannya siapa? Saudara. Kenapa demikian? Karena Yesus ngomong kayak begini saudara. Matius 5 ayat 14, 15 dan ayat yang ke-16. Boleh gak kita baca sama-sama saudara? Ya kalau tadi pagi saya gak terlalu menekan karena mungkin tidurnya agak kurang. Kalau 10:30, I hope saudara punya tidur yang cukup. Dan sudah sarapan. Betul gak saudara? Kayaknya saudara gak suka deh saya ngomong gini. Tapi benar kan? Baca ya, keras ya. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Ini Yesus yang ngomong. Yang ngomong bukan Pak Daniel. Enggak, saya juga bagian dari ini. Yesus enggak bilang, kamu akan saya kasih terang ya. Yesus enggak bilang, nanti terangmu akan muncul. Enggak, dia straight forward. Dia bilang, you are the light of the world. Dia bilang, you are. Berarti ini adalah merupakan apa saudara? Identitas kita. Tuhan mau kita hidup dengan terang ini. Kita ini sebenarnya sih reflektor ya sebetulnya daripada terang. Sumber terang itu adalah dia sendiri. Bayangkan bulan saudara. Bulan itu menerima terang dari matahari. Dan otomatis dia bercahaya. Kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, ya pasti terang itu ada pada kita. Ya, apapun keadaan saudara, bagaimanapun latar belakang saudara. Yang saudara alami sekarang ini, Pak, saya mau sih Pak jadi terang. Tapi Bapak tahu nggak, masalah saya banyak hari ini Pak. Kadang-kadang gini loh saudara, masalah datang, ini saya belajar ya. Pertama, bisa karena proses, bisa. Tuhan izinkan, Tuhan mau proses kita. Tuhan mau misalkan gini, ngajarin kita untuk fokus kepada dia. Untuk mengandalkan dia, untuk menjadikan dia itu yang terutama dalam hidup kita. Bukan mengandalkan teman kita, bukan mengandalkan koneksi kita, tapi cuma mengandalkan dia. Bisa saudara.
Tuhan proses agar kita bisa dewasa, tidak bereaksi ketika sesuatu yang negatif, yang buruk, yang menyakitkan datang pada diri kita. Tapi berespon dengan benar, berespon dengan baik. Tapi juga masalah bisa datang karena kita salah prioritas, saudara. Masalah bisa datang karena apa? Kita missing the target. Tuhan netapin targetnya apa, kita larinya kemana. Timbullah masalah gitu. Tadi pagi saya ingat cerita dari Reinhard Bonnke. Saya hadir di satu KKR, beliau khotbah dan dia cerita ya. Ada ibu katanya yang datang sama dia lalu bilang, Pak Bonnke kenapa ya saya ini hidup saya ini selalu ngalami banyak serangan katanya saudara. Lalu Bonnke bilang, kamu kan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga kan biasanya masak gitu ya. Lalu Bonnke-nya nanya, ibu kira-kira kompor yang bisa, kalau Surabaya enak ya, dirubung laler. Kompor itu laler itu bisa datang, lalat itu bisa datang kalau kompornya dalam keadaan apa? Coba ibu-ibu jawab. Hah? Oh ibu-ibu sekarang banyak nggak pakai kompor ya? Ibu-ibu sekarang banyak Gojek ya? Tinggal gini Pak, datang makanannya katanya. Ibu-ibu yang masak tahu dong, kira-kira kalau pakai kompor, ya laler nggak mungkin datang ketika kompor itu sedang dalam keadaan apa saudara? Nyala, nggak mungkin kecuali lalat stres. Atau lalat yang lagi cintanya ditolak. Udah saya mati aja gitu, terpanggang. Kompor yang dingin, itu lalat akan datang. Jadi kalau saudara banyak-banyak masalah, coba cek saudara. Jangan-jangan saudara nggak menyala lagi. Jadi tugas saya hari ini nomor 1 menyalakan kembali gitu. Amin saudara. Tapi juga kita bisa problem datang. Kenapa? Karena kita tidak align dengan Tuhan. Sebab saya percaya saudara, ketika kita terkoneksi dengan dia, problem bisa datang, tapi kita pasti berkemenangan. Amin saudara. Yes, Tuhan kasih hikmat, Tuhan tolong dengan cara yang ajaib, Tuhan berikan kita kemampuan, apapun itu. Ya, jadi saya percaya Tuhan mau kita hidup dalam paradigma ini, kita jadi terang, keberadaan kita dimanapun kita berada, dan Tuhan mau kita mengerti dan mengalami why, saudara, karena ya Allah itu udah mengubahkan kita. Sebab itu saya percaya ada 2 komponen penting yang harus terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Nomor 1 itu adalah the knowledge of God. Saudara harus belajar mengenal dia. Ya, kurangnya pengenalan itu bahaya loh saudara. Saya pindah rumah, tukang masih kerja, ya. Lalu anak saya yang nomor 1 dia main-main. Apa yang dia lakukan? Itu kabel yang apa sih namanya, kabel yang agak gede itu ya. Sama dia dibikin kayak huruf U begitu, lalu dimasukin ke stop kontak. Apa yang terjadi saudara? Korslet namanya. Korslet. Mati lampunya serumah. Saya dari atas turun. Karena tukang lagi kerja. Saya tanya, ada apa Pak? Anaknya Bapak nih loh Pak, masukin ke, nah karena kurangnya pengetahuan. Ya, kurangnya pengetahuan bahaya. Makanya belajarlah saudara. Coba senggol dulu kiri kanan bilang. Belajar bilang gitu saudara. The moment you stop learning, you stop growing. Belajar firman Tuhan. Apalagi sekarang kita nih ada di dunia yang dibombardir oleh media ini saudaraku, pengajaran macam-macam, aneh-aneh. Herannya orang bisa percaya. Why? Kekurangan pengetahuan. So knowledge of God penting. Ya, belajar firman saudara, penting. Ada seminar ikut. Nah ini nanti ada seminar wanita. Shine, seminar wanita. Wanita-wanita ikutilah. Pembicara kan perlu mendukung program setempat. Hah? Benar kan? Kalau saya yang kontra loh nggak boleh dong. Harus ikut belajar. Kalau perlu nanti saya ngomong istri saya, kamu melok belajar. Ya saudara. Supaya apa? Supaya kita punya pengetahuan. Jadi orang Kristen itu kan Yesus bilang gini, hendaklah kamu tulus seperti merpati. Setuju nggak saudaraku? Tapi juga apa? Iya, yang saya ketemu kadang-kadang orang percaya itu gini, cerdik seperti ular, tapi belas gak tulus. Atau tulus seperti merpati, tapi bahasa Ibraninya kemplo.
kita harus balance. So, knowledge of God penting. Tapi juga penting ngalami Tuhan, punya experiencing with God. Punya pengalaman sama Tuhan. Nah, bukankah Tuhan itu udah mengubahkan hidup kita? 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah new creation, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru bukan akan datang. Tapi apa saudara? Sudah datang. Saudara itu new creation, ciptaan baru. Manusia itu gak mungkin berubah kalau gak diciptakan kembali saudara. Kalau tidak dilahirkan kembali, sulit untuk kita tuh bisa berubah. Udah dilahirkan kembali aja masih ada proses di dalamnya. Ya, makanya kan doktrin keselamatan itu intinya ada 3 katanya. Justification, sanctification, dan glorification. Itu makanan apa Pak? Itu doktrin dasar saudara. Siapa yang pernah dengar 3 itu? Pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Saudara pernah dengar? Yang pernah dengar coba angkat tangan. Harusnya sudah, saya baru ngasih tahu tadi. Semua udah dengar kan? Ya, jangan lupa ya saudara ya. Ketika kita bertobat, kita dibenarkan, dijustify. Makanya kita itu disebut orang benar. You are the righteous. Salaman dulu kiri kanan bilang, saya orang benar. Coba salaman dulu saudara. Saya orang benar. Amin? Sudah? Ya, saya orang benar. Coba tanya kiri kanannya lagi, kamu siapa? Orang benar. Karena kalau nggak benar berarti apa? Salah, ya saudara ya. Dibenarkan. Kita benar bukan karena kita hebat. Saya orang benar, bukan karena saya lebih hebat dari saudara. Enggak, itu kasih karunia. Karena pertobatan kita di dalam Dia. Lalu kemudian kita dikuduskan, justification, sanctification. Kalau pemuliaan nanti waktu Yesus datang. Nah, sanctification membuat kita kalau belum alami ciptaan baru nggak bisa, saudara. Ya, sanctification Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi kalau kita ngaku kita orang benar, harusnya orang benar mikirnya benar. Ngomongnya benar, tindakannya benar, perilakunya benar, gaya hidupnya benar, itu orang benar. Bisa nggak Pak salah? Bisa aja. Karena kita dalam proses pengudusan, pembenaran dalam kehidupan kita. Ya saudara, makanya dibilang janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini. Tetapi, baca lagi 1, 2, 3, berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya tadi sementara khotbah pagi, saya ingat ada satu terjemahan Alkitab bahasa Inggris bagus saudara. Terjemahan The Message namanya. Boleh ya saya bacakan ya. The Message bilang begini, don't become so well adjusted to your culture. Jangan menjadi begitu terbiasa dengan budaya that you fit into it without even thinking. Sehingga kamu menerimanya fit ya into it. Bahkan tanpa berpikir, budaya itu memang gampangannya definisinya sesuatu yang kita lakukan, bahkan kita nggak perlu mikir, itu jadi budaya buat kita. Yang tadi pagi sikat gigi, ini pertanyaan silly tapi ya saya mau kasih ilustrasi aja. Yang tadi sikat gigi siapa? Yang enggak jangan angkat tangan. Yang tadi pagi sikat gigi boleh angkat tangan saudara? Oke. Saudara waktu sikat gigi mikir nggak? 2 ke bawah, 2 ke atas, ke kanan 2 kali. Mikir nggak saudara? Enggak kan? Saudara sikat aja kan? Itu kultur saudara. Saudara waktu makan mikir nggak? Maksudnya nyendoknya, ngambilnya. Enggak kan? Paling kita mikir awalnya, saya mau ngambil apa ya? Saya makan yang mana dulu ya? Tapi makannya kan nggak pakai mikir saudara. That is culture. Makanya bahaya sekali. Lalu dia bilang begini, instead, sebaliknya, fix your attention on God. Ya, pusatkan perhatianmu kepada Tuhan. You will be changed from inside out. Kamu akan dirubahkan dari dalam keluar. Readily recognize what He wants from you. Siap untuk mengetahui apa yang Dia inginkan bagi kamu. And quickly respond to it. Dan cepat untuk meresponi. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity.
Jangan seperti budaya yang ada di sekitarmu yang selalu menarik kamu turun sampai kepada tingkatan ketidakdewasaan. God brings the best. Waduh, saya suka banget ini, saudara. God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Yang artinya kurang lebih, bersatu kita teguh. Bukan ya, dibilang Tuhan mengeluarkan yang terbaik dari diri Anda dan mendevelop sebuah kedewasaan di dalam diri Anda yang well-formed, yang benar, yang sepenuhnya, yang keren, yang hebat, yang asik. Orang muda bilang begitu, saudara. Wow. Jadi bisa nggak kita ngalami perubahan? Bisa. Caranya bagaimana? Kalau ayat ini New King James bilang, but be transformed by the renewing of your mind. Yang the message tadi bilang, God brings the best out of you. Ya, yang tadi from inside out. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengalami yang namanya perubahan pikiran. Perubahan pikiran adalah sebuah proses yang setiap hari kita harus ada di dalamnya, saudara. Caranya bagaimana? Firman. Firman, gak ada cara lain. Saudara harus baca firman. Saudara harus baca Alkitab saudara setiap hari. Membaca, merenungkan, melakukan. Sederhana, 3M. Membaca, merenungkan, coba ucapkan bersama saya. 1, 2, 3. Membaca, merenungkan, melakukan. Kalau saya tambahin 1. Saya bikin journaling, saudara. Every day. Every day. Dan untuk menjaga komitmen, saya bikin covenant dengan beberapa orang. Untuk kami saling bertukar jurnal. Every day. Dan saya sudah lakukan ini kira-kira ya 6 tahun terakhir lah. Journaling. Ya, apa yang saya baca, apa yang saya dapat, saya share dengan beberapa orang yang juga melakukan yang sama. Baca Alkitab harus. Tanpa saudara baca Alkitab saudara, baca firman Tuhan, merenungkannya, belajar untuk melakukannya, tidak akan ada pertumbuhan. Kok kayaknya agamawi banget Pak ya? Enggak, itu praktek simpel saudara. Yesus pun melakukan yang sama. Ya, apa saya kebaktian aja cukup? Enggak cukup. Apa saya kebaktian tambah komsel deh? Cukup? Enggak cukup. Apakah saya bahasa roh setengah jam tiap hari cukup? Enggak cukup. Tadi pagi juga so quiet ya waktu saya ngomong ini. Kayaknya ada yang tertuduh gitu. Merasa bersalah. Enggak apa-apa, saya kasih tahu ya saudara ya. Jangankan saudara. Saya ada di sebuah konferensi yang diikuti oleh hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan, enggak ada hamba setannya, enggak ada. Semua hamba Tuhan yang hadir. Ya, maksudnya hamba Tuhan tuh gini, bukan jemaat biasa ya saudara ya. Nggak enak sebelumnya ngomong jemaat biasa, kita semua ini kan sama kan, betul nggak saudara? Cuman fungsi aja beda. Tapi anyway begini, mereka orang-orang yang committed untuk melayani Tuhan dalam hidup mereka. Jadi yang semua tuh leader tuh yang hadir. Pembicaranya bilang begini saudara, saya mau nanya ya, jujur ya, integritas loh, jujur ya, Tuhan tahu ya. Siapa di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini yang tiap hari baca Alkitab? Pertanyaan tuh nggak perlu ditafsir macam-macam, itu jelas. Boleh angkat tangan? Yang enggak, jangan, please jangan. Yang tiap hari baca Alkitab, angkat tangan. Saya angkat tangan dong saudara. Puji Tuhan, untung saya baca Alkitab tiap hari ya. Saya angkat tangan. Tapi saya pengen tahu, saya kebetulan duduknya di depan. Saya toleh ke belakang. Lumayan banyak loh yang gak angkat tangan saudara. Saya menghargai kejujuran hamba-hamba Tuhan itu. Jadi kalau hamba Tuhan aja nggak baca Alkitab, jangan merasa bersalah lah saudara nggak baca Alkitab. Tapi bukan saya mengizinkan saudara nggak baca Alkitab, maksudnya itu. Tapi berubahlah, bertobatlah. Mulai besok baca Alkitab saudara. Ya, ada satu fakta mengerikan. Saya beritahu saudara, setan tahu Alkitab loh saudara. Loh iya, tahu dia. Kalau setan tahu Alkitab, saudara enggak. So dangerous. Malu kita sama setan. Enggak apa-apa saudara tersinggung, enggak apa-apa. Yang penting saya sampaikan kebenaran. So read your Bible. Saudara kalau belajar tentang sejarah kanon Alkitab, saudara akan menghargai bahwa Alkitab kita itu jadi seperti yang sekarang. Itu makan waktu cukup lama dan itu enggak.
Saya kasih tahu saudara ya, buku yang paling banyak diproses, dipertanyakan, dibikin hoax, dikhianati, dihancurkan, coba disingkirkan adalah Alkitab. Kalau hari ini Alkitab masih ada, please saudara, respect it. Respect firman Tuhan. Amin saudaraku. Cintai firman Tuhan. Amin. Iya, karena itu hidup kita itu manualnya itu saudara. Ya, oke. Jadi saudara berjanji untuk membaca Alkitab saudara, amin? Iya. Masa saudara jangan ngomong deh sama saya pengen Pak, saya itu terbeban sebelumnya. Saya pengen banget Pak, cuman saya nggak ada waktu aja. Please lah saudara. Ya, kita loh tiap hari loh ngecekin medsos kita loh berapa menit saudara. Siapa yang punya IG, boleh angkat tangan? IG kalau nggak tahu Instagram. Tinggi-tinggi dong angkat tangannya. Enggak berdosa loh punya IG saudara. Termasuk saya ada IG. Sekalipun nggak terlalu aktif. Oke? Boleh angkat tangan lagi, boleh lihat. Saudara. Atau gini deh, Facebook dulu, Facebook. FB, Facebook. Ya ini angkatan lama ya. Tapi nggak apa-apa, masih bisa ya nggak apa-apa. IG? Oke. TikTok, Twitter? Ya lumayan loh Jumatnya koan ini ternyata. Di medsos. Kita punya waktu untuk ngecek-ngecek yang itu kan. Saya punya TikTok. Ya. Masa baca Alkitab enggak? Jadi gini loh saudara. Sebenarnya kalau kita mau jujur. Apapun ya, ini apapun ya. Ini enggak cuma ini saudara. Waktu. Kalau enggak diadakan enggak akan ada. Jadi kalau kita bilang saya enggak punya waktu. Itu karena kita tidak menyediakan waktu memang. Buktinya buat yang lain bisa. Oke. Galatia 2 ayat 20 bilang begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, bukan oleh iman dalam gelar kita, kemampuan kita, koneksi kita, enggak. Tapi dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Lihat bagaimana Paulus itu mengalami betul keberadaan Kristus. Ada istilah Jesus consciousness. Kesadaran akan Kristus di dalam hidup kita. Kalau every moment di dalam hidup kita, kita punya Jesus consciousness. Hidup kita tuh beda saudara. Saya mempraktekkan itu. Ketika saya hadapi momen-momen sukses, saya bilang, I'm not alone. Ya, saya pelayanan, saya memang berangkat sendiri, physically, saya berangkat sendiri. Istri saya nggak ikut, saya berangkat sendiri, dijemput di bandara begitu. Saya, Pak Daniel sendirian ya. Tadi juga di sini waktu saya datang, Pak Daniel sendirian ya. Saya bilang enggak. Loh, mana yang lain? Enggak kelihatan. Ada 3, Bapa, Putra, Roh Kudus. Mega ketok. Tapi I'm not alone. Apa nama Tuhan kita? Immanuel. God with us. You never alone. Makanya jangan takut saudara. Ada setan. Jangan takut ya. Saudara gak pernah sendiri. Amin saudaraku. Dan Tuhan memanggil. Saya percaya setiap kita yang ada di ruangan ini. Tuhan punya panggilan. Ini doanya Paulus dalam Efesus 1 ayat 18-19. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Ini saya juga berdoa buat kita semua. Supaya kita punya batin yang terang. Untuk apa? Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam apa saudara? Panggilan ayat ini jelas menyatakan bahwa Tuhan memanggil saudara. Lalu ada backupnya, dia bilang betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Berapa banyak orang kudus di tempat ini? Sekali lagi angkat tangan saudara. Haleluya. Ya, saya bukan mau menjadikan saudara anak sekolah minggu, enggak. Cuman dengan melakukan ini kita sadar, iya ya saya orang kudus ya. Ya. Lalu dibilang begini, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa. Kalau saya paraphrase ya ayat ini. Dan kata lain begini, ketika kita hidup dalam panggilannya. Ini loh kehebatannya, kuasanya, kemuliaannya. Itu satu paket ada di dalamnya. Karena itu betapa penting kita menemukan panggilan kita. Dan jangan pernah berpikir begini saudara, panggilan itu cuma pelayanan. No, panggilan itu kehidupan. Oke? Semua kita dipanggil di bidang kita masing-masing.
Di area kita masih, gini loh, saudara keren di panggilan saudara. Jadi gak usah bingung sama panggilannya orang. Belajar dari orang boleh, belajar dari kesuksesan orang lain boleh. Pasti ada kunci-kunci bagus kenapa mereka bisa berhasil dalam kehidupan mereka. Saudara gak akan bisa maksimal di luar panggilan. Kita tuh didesain, itu sesuai dengan panggilan kita masing-masing, saudara. Saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Saya dipanggil untuk menjadi pengajar firman. Saya dipanggil untuk pastoring. Saya sebetulnya jujur ya saudara. Sebetulnya saya nggak pernah punya cita-cita. Bahkan setelah saya bertobat kemudian saya mulai belajar melayani. Saya nggak pernah punya cita-cita mau jadi gembala. Nggak pernah. Karena jadi gembala itu nggak gampang. Saya tahu saudara. Koan bilang begini. Kamu tahu nggak Den? Di setiap gereja itu ada sekelompok orang yang diurapi secara khusus, yang kerjaannya itu mengganggu pendetanya. Di sini nggak ada, di tempat saya juga nggak ada. Ya, saudara, saya nggak pernah. Tapi kemudian ketika panggilan itu datang, saya bilang Tuhan, masa saya bisa ya? Saya ini nggak tipe orang panggung, saudara. Ini kan platform, betul nggak? Saya nggak tipe orang yang bisa ngomong di depan orang banyak. Saudara mungkin lihat saya, nggak percaya. Pak Daniel lancar. Ada bapak-bapak yang datang sama saya ini pengen loh pakai Pak Daniel. Pak Daniel tuh kalau khotbah ya, kayaknya nggak kehabisan kata-kata gitu. 45 menit tuh kayaknya nggak, bahkan kadang-kadang rasanya kurang. Saya bilang, saya sendiri heran loh Pak kadang-kadang. Saya habis khotbah tuh duduk, aku iso ya. Seriously. Saya sedang tidak bercanda saudara. Saya ada di conference bulan lalu. 2 minggu lalu. Saya duduk, sebelum saya naik, istri saya nanya, kamu nervous ya? Saya mesti jujur, iya. I'm nervous. I pray. Saya minta anugerah Tuhan. Saya naik ke atas, saya seperti lupa nervous saya. 45 menit saya khotbah, orang ketawa, terhibur dan sebagainya, ditegur dan lain sebagainya. Habis khotbah saya duduk, saya seperti jadi orang lain. Aku iso ya, kayak dirasuki satu, bukan dirasuki ya, itu enggak enak ya saudara ya. Tapi when you are walking in your calling, the anointing fall on you. Benar? Ya, cobalah saudara temukan panggilan saudara. Berjalan di dalamnya, semua ketidakmampuan, ketidakbisaan saudara akan lenyap. Enggak percaya enggak apa-apa. Karena saya ngalami itu saudara. Saudara pikir saya berbakat khotbah? Saya ini Kristen dari kecil. Saya ada di sekolah minggu. Tiap minggu dikasih ayat hafalan. Guru sekolah minggu. Yang minggu depan bisa menghafal ayatnya akan dapat hadiah. Seneng dong. Dan saya murid baik. Jadi saya menghafalkan ayat itu. Motivasinya apa saudara? Dapat hadiah, ya kan? Tapi every week saya berdiri di depan teman-teman saya yang sama sekali sedikit dan tidak sebanyak ini. Apa yang saya hafalkan? Evaporated. Tahu evaporated? Orang Batak bilang menguap. Menguap teman. Saya berdiri depan mereka. Lali aku. Guru saya baik sama saya, sayang sama saya. Dibantuin dari belakang. Hilang. Kenapa? Nervous. Anak kecil model kayak begitu di sekolah minggu. Gurunya aja gak percaya kok dia bakal bisa jadi pengkhotbah. Jelas enggak ada bakat. Gak ono bakat blas. Tapi kalau itu panggilan, lihat ini, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Baca sama-sama 1, 2, 3, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman, sebelum saudara ada di dunia ini. Tuhan udah punya rencana, tinggal kita mau nggak ada di dalam rencana itu dan hidup di dalamnya dan percaya akan rencananya. Makanya menemukan panggilan penting sekali. Saudara ingin signifikan dalam hidup saudara. Bukan karena medsos. Makanya katanya doa, the Lord's Prayer itu ada sedikit revisi. Berikanlah pada hari ini follower kami yang secukupnya. Nah, sudah ketika saudara hidup dalam panggilannya, Tuhan akan memampukan. Karunia, kemampuan,
kebisaan, Tuhan akan memampukan. Sampai hari ini saya kadang-kadang, apalagi kalau saya ada di tempat yang baru, saudara. Saya diundang di gereja yang saya belum pernah melayani di sana. Satu kali saya diundang ke Papua. Lalu yang undang ini dulu bekas murid saya. Ya, di mana namanya, di Sorong atau di, saya agak lupa, ada satu kota. Saya diundang ke sana, perayaan Paskah, ya. Lalu saya berpikir karena dia mengundang, perayaan Paskahnya di gerejanya dong. Ya kan, dia jemput di bandara, lalu dia bilang, Pak, kita ke tempat nanti ibadah sebentar ya, ibadahnya sore, saudara. Dia ajak saya, ya, loh ini ngapain kamu ke stadion? Ngapain kamu ke stadion? Ya Paskahnya di sini, Pak. Loh, kamu kok enggak ngomong aku? Tak pikir di gerejamu. Enggak, di stadion ini. Hah, saya belum pernah khotbah di stadion. That was the first time in my life di stadion. Beneran stadion, bukan stadionan, bukan. Stadion beneran. Loh, terus saya bilang gini, tapi kan yang datang enggak banyak-banyak banget tuh ya. Loh, enggak Pak, ini sakota ini, gereja sakota ini. Pejabat-pejabat kumpul semua. Loh, kamu kok enggak ngomong aku? Loh, saya pikir Pak Daniel udah biasa. Gundulmu, enggak, saya enggak bilang gitu saudara. Bapak habis ini mau apa? Mangan sik terus enterno aku nang hotel. Mau ngapain? Sembayang dul. Stadion nih. Nervous. Yes. Saya telepon istri saya, sembayang lo ya. Loh apa oh? Gak apa-apa, aku khotbah di stadion soalnya. Oh ya bagus toh, ya bagus. Yang khotbah saya bukan dia, enak aja. Saudara. Bisa enggak saya melakukan itu? Bisa. Tuhan kerja enggak? Kerja. Orang diberkati enggak? Diberkati. Apakah karena kehebatan saya? Not at all. Saya cuma jalan di panggilan aja. Tuhan kasih kemampuan. Kalau Tuhan mampukan saya, Tuhan juga mampukan saudara. Dia berkata begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Message-nya kawan kan hari-hari ini bicara power, betul nggak saudara? That is power. Ini artinya, ini tuh exousia. Exousia itu kuasa dari luar yang diambil sama iblis ketika Adam dan Hawa memberontak kepada sang raja dan lebih percaya kepada mereka daripada kepada Tuhan. Jadi manusia diciptakan memang untuk berkuasa di bumi ini. Makanya kan ayat 26 Kejadian 1, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya, kata supaya itu kan berarti akibatnya, betul nggak saudara? Tujuannya, supaya mereka berkuasa. Jadi kemampuan berkuasa itu memang udah didesain dari awal, tapi itu hilang. Ketika apa? Kuasanya hilang ketika apa? Mereka lebih percaya kepada raja kegelapan. Sebab itu dikatakan tadi dunia diliputi kegelapan. Tapi ketika Yesus datang ke atas muka bumi, dia proclaim, saudara. Bertobatlah, Matius 4:17. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Repent, for the kingdom of God is at hand. At hand itu artinya terjangkau, udah ada, udah datang. Bukan cuma dekat, at hand, at hand. At hand. Nah, ketika dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan musuh yang terakhir, dia declare, kepadaku, dia ambil kembali saudara, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Makanya kemudian dia berkata, karena itu, kalau ada perkataan karena, berarti itu adalah sebab. Karena itu, pergilah. Sayangnya orang Kristen suka kumpul-kumpul. Jadi saudara kalau gitu kita buyarin aja Pak ya ibadah minggu pagi ini. Bukan itu maksudnya saudara. Minggu pagi kalau saudara ke gereja, saudara ke komsel, saudara itu lagi di-equip. Jadi kalau minggu pagi datang tuh bukan, wah enak minggu pagi aku refreshing. Oke lah refreshing boleh lah. Tapi saudara lagi dilatih di tempat ini. Di-equip. Lalu nanti saudara pulang, jadilah terang. Amin saudara.
Jadi ketika hamba Tuhan tutup ibadah, ini enak, ini tinggal 2 menit Pak, boleh lebih dikit ya. Habisnya kan enggak ibadah lagi kan, enggak ada kan. Ya, bisa lama saya khotbah. Gini saudara, waktu hamba Tuhan berdiri, pulanglah, terimalah berkat. Apa yang ada dalam benak kita coba? Wah, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Rumah nambah, mobil nambah, pabrik nambah, istri nambah. Enggak kan saudara? Oke lah, itu juga oke lah. Kecuali bagian istri enggak. Tapi tujuan utamanya bukan cuman itu, efek aja sebenarnya. Ketika berkat itu turun, mindset kita mesti dirubah. Saudara kembali ke battleground yang ada di sana. Jangkau jiwa, muridkan. Ini saudara, jadikan baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemarin di sinode kita debat soal apa? Soal baptis. Yang baptis harus pejabat. Saya bilang kita nggak siap untuk sebuah lawatan besar yang Tuhan akan kerjakan dan lakukan. Ya, kalau kita hanya pejabat aja yang baptis, cuman pendeta yang boleh baptis, yang nggak pendeta nggak boleh baptis. Ini mesti coba kita pikirkan lagi kalau Tuhan melawat bangsa kita ini. Coba penduduk Surabaya ada berapa? 5 juta? 3 juta? Juta loh bunyinya saudara. Ya kan sekarang gereja rebutan jemaat. Akan ada waktunya di mana gereja akan nolak jemaat. Amin cuma 1, tapi puji Tuhan. Setidaknya ada. Loh saudara ngeliatin saya kayak, saya lagi prepare itu saudara, jujur aja. Kalau kota saudara, coba gini aja pertanyaan saya. Gini aja pertanyaan saya. Mungkinkah, bisakah, mampukah malam ini Roh Kudus bergerak di kota Surabaya and boom tiba-tiba besok pagi mereka punya satu kesadaran pertobatan akan Tuhan. Mungkin gak saudara? Mungkin. Are you ready? I don't think so. Orang sudah ditanya tetangga aja di rumahku rasanya banyak setan loh. Enaknya gimana ya Bu? Saya tak teleponnya ya. Ya, koan, ya bisa nggak doain ini rumah sebelah ini ada setannya? Belum. Tapi segera saya percaya, saudara pasti siap. Harus siap. Akan tiba masanya di mana orang ketok pintu rumah saudara. Tadi malam saya ketemu Tuhan katanya. What should I do? Kayak Kisah Para Rasul pasal 2. Apa yang harus kami lakukan? Petrus bilang, berilah dirimu dibaptis, bertobat. Bisa nggak kita ngomong gitu saudara? Atau kita bingung nyariin pendeta kita. Pendeta saudara mati berdiri saya kasih tahu saudara. Koan suruh baptis, itu orang line up baptis. Koan, sisa berapa? Gak ketok ujungnya koan. Lumutan koan saudara. Gak metu tekan kolam, telung dino. Metu-metu sudah jadi Hulk ijo. Lumutan. Saudara ketawa. It's gonna be happen kalau kita gak siap saudara. Tuhan bilang gini, segala kuasa diberi sebab itu. Lalu kemudian dia bilang ini. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya saudara sudah tahu semua lah. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nih kuasa di sini beda sama yang tadi. Tadi eksosia, ini dunamis. Ya kan? Ini dunamis. Dunamis ini kuasa yang diaplikasikan. Dunamis, dinamit, dinamo, dinamis. Itu akar katanya sama. Bayangkan itu saudara. Ketika Roh Kudus turun dalam kehidupan saudara, firman berkata, kamu akan menerima kuasa. Kamu jadi saksi. Makanya saya percaya panggilan tuh, kalau kita ngomong panggilan, saudara jangan pernah mikir gini, Afrika. Panggilan tuh Middle East, panggilan. No, enggak. Saudara dipanggil di tempat di mana saudara berada. Saudara dokter, saudara pegawai, saudara politician mungkin, saudara businessman, saudara apapun kita, saudara. Semua kita terima panggilan sendiri-sendiri yang spesifik. Yang tadi dikatakan sebelum dunia dijadikan. Nah itu yang sudah perlu temukan. Ibu rumah tangga. Apa Tuhan gak panggil ibu rumah tangga? Tuhan panggil. Tuhan mau pakai kita semua. Amin saudara. Kasih tau lagi kiri kanan sambil kasih senyum yang lebar bilang. Nek nontok modelmu kue iso. Coba kasih tahu saudara. Iya loh saya serius tuh. Saudara bisa. Saudara aja belum praktek. Ya nih 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu ini ngingetnya gampang. 1, 4, 4. Jangan dibeliin togel. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi. Telah loh saudara.
ya. Sebab roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara percaya apa enggak ya? Dengar ya saudara, kalau kita lihat media, kita lihat film, kita lihat ini dunia roh ini lagi digandrungi. Herannya orang Indonesia kalau bikin film, mesti film setan. Setan elek pisan. Dari 10 film, 7 itu film setan. Ya coba cek, coba lihat. Ya, kalau setannya bule itu pakai jas, pakai dress. Filmnya Indonesia pocong, yang terakhir pocong gundul namanya. Bener ya? Welek gitu loh. Nah, kenapa hal itu terjadi? Itu seperti muncul ada satu hembusan angin yang seperti dunia roh itu kita tuh dibuat makin conscious tentang, saudara mesti siap itu. Berani enggak kita, Pak di pabrik saya itu beneran Pak encounter, itu spiritual encounter itu betul-betul ada dan terjadi. Berani enggak? Di mana? Bukan gaya-gayaan enggak. Tapi karena kita tahu roh di dalam kita lebih besar. Ya, bagaimana dengan message kita? Injil kerajaan sorga, the gospel of the kingdom. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Apapun yang mereka bilang. Alkitab palsu lah, apalah. Makanya kita perlu belajar. Karena Injil adalah apa saudara? Yes, power, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama Yahudi tapi juga orang Yunani. Siapakah kita? Kita ini ambasador kerajaan Allah, ambasador kerajaan sorga. Kita ini light bearer, kita ini pembawa terang. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari apa saudara? Kuasa. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kata firman. Tumpang tangan, orang sakit sembuh. Ya, saya khotbah ini kemarin di salah satu satelit kita. Ada satu dokter yang dia tuh pengen sekali jadi pendeta saudara. Dia ngomong, aku pengen jadi hamba Tuhan kok. Jadi lo kon saya hamba setan tah. Kamu ini hamba Tuhan. Iya, tapi maksudku dia pengen jadi pendeta. Enggak boleh. Kamu enggak tak boleh jadi pendeta. Kamu dokter, jadi dokter. Kamu diurapi jadi dokter. Kemarin dia dengar khotbah ini, dia nangis. Lalu dia bilang, aku sadar sekarang. Dan Tuhan seperti membukakan peristiwa demi peristiwa yang dia alami ketika dia praktek. Dan sebagian besar jemaatnya itu dari bangsa Telolema, saudara. Telolema, Inggris Timur. Serius, sebagian besar. Dan dia diingatkan Tuhan bagaimana ketika dia menghadapi kasus-kasus sulit. Ini kan kok Paulus dokter ini. Dia sebagai contoh ada salah satu anak kiai itu suka tiba-tiba itu pipis. Tiba-tiba pipis aja gitu. Kan malu ya saudara ya. Dia cek, dia periksa semua. Nothing wrong. Physically ya. Lalu dia bilang ini, boleh gak saya doain aja kamu. Oh boleh Pak, tapi dalam nama Yesus. Gak apa-apa, didoain, sembuh saudara. Wah kalau gini enak Pak, gak perlu obat, gak perlu bayar katanya. Sembuh, yang penting lah waras ya. Dan beberapa kali dia ngalami itu. Saya bilang, kamu, ini ya yang aku mau ngomong sama kamu ya. Itu jemaatmu itu. Itu jemaatmu. Ya orang-orang yang datang itu. Tempat praktekmu, itu gerejamu. Siapa pendetanya? Sampean. Iya benar katanya. Saya baru sadar. Semua kita ini hamba Tuhan, benar gak saudara? Iya. Tuhan mau pakai saudara di tempat di mana saudara berada. Dan ini perintah. Saya cepat aja, lihat ini. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah. Aneh ya saudara kalau kita lihat ya, untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di sini berseru kepadanya katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah, garis bawah itu,
kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saya wrap up dengan 4 kata kunci ini, ayat yang tadi saudara. Intentionally, persistently, consistently, continually. Saudara, kalau sudah mau jadi terang, jadilah terang. Ya sama kayak orang, gimana Pak caranya saya bisa berenang? Nomor 1, ya belilah baju renang, ya kan? Gak boleh renang pakai jeans, saudara. Nomor 2, gak usah beli teori cara bagaimana menjadi juara olimpiade renang, gak perlu. Pergilah ke kolam renang. Carilah guru renang dan nyemplunglah kolam. Mari wes. Ya, orang Kristen sekarang kebanyakan teori, tapi prakteknya gak ada. Gimana caranya Pak ngusir setan? Cari orang kesurupan dulu. Iya dong. Masa orang, saudara ketemu kok Paulus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Disontek. Stres iki. Dikasih antidepresan. Cari yang bermasalah tuh saudara. Gimana Pak caranya saya dipakai Tuhan? Ya, saudara jangan bilang, Tuhan kalau ini kehendak-Mu. Jelas itu kehendak Tuhan saudara. Jadi Tuhan mau pakai kita semua. Coba lihat kiri kanan saudara. Lihat Paulus itu dia kan intentionally saudara. Dia pergi. Tuhan bilang jangan di sini. Dia pergi. Dia nggak bilang. Dia pergi Tuhan bilang nggak boleh kamu masuk Asia. Ya wes. Aku nggak mau lagi. Nggak boleh. Nah. Makanya harus persisten. Dan apa? Jangan sudah selesai. Satu sudah euforianya terlalu tinggi sehingga kemudian itu jadi cerita. Ceritanya ada orang bilang, Pak tahu nggak bedanya orang muda sama orang tua katanya. Bedanya ya kelihatan dari ya model kayak saya ini rambutnya agak tipis gitu. Apa tuh lupaan. Lalu kemudian tipe-tipe oh enggak. Dari ceritanya ketahuan. Kalau orang tua itu banyak pakai kata dulu. Dulu tuh ya, aku waktu ini tuh ya. Dulu tuh ya, coba saudara kalau cerita banyak dulunya. You getting older. Bener, dulu tuh kita waktu SMA tuh ya. Dulu tuh waktu, banyak sekali dulunya orang tua. Kalau orang muda tuh ngomongnya apa? Nanti. Nanti ya aku nek anu ya. Nanti ya nek aku gini. Itu orang muda. Ya kan? Jadi kalau saudara selalu noleh ke belakang. Saudara itu udah uzur. Vintage lah. Agak bagus. Ya, makanya mesti diperbarui terus, saudara. Ya kan, continually. Tadi pagi saya nanya, saya mau nanya lagi nih siang ini. Habisnya saya selesai. Saudara percaya, coba gini nih, 100 tahun dari sekarang. Saya baca satu buku judulnya 100 Years From Now. 100 tahun dari sekarang. Kira-kira MDC masih ada nggak? Saya nanya ini sama gembala saya, sama senior pastor, saya tanya sama Pak Arifin. Pak Arifin, 100 tahun dari sekarang GBI Rock ini masih ada nggak? Dia ngeliatin saya, terus dia bilang, ada. 100 tahun dari sekarang. Aku wis mati Pak, gak ngurus saya. Saya juga mati, gak cuman saudara. Tapi ini pertanyaan, dan ini penting. 100 tahun dari sekarang, kira-kira nih, atau menurut saudara, MDC masih ada gak? Hah? Siapa yang bilang, saya yakin ada Pak, coba angkat tangan. Siapa yang bilang, ya enggak tahu ya Pak ya. Gak ada yang berani. Ada gak kira-kira saudara? Jawabnya yang tegas gitu loh. Jangan ada gitu. Ada enggak saudara? Siapa yang bilang ada? Coba angkat tangan. Oke, siapa yang jamin? Siapa yang jamin? Jangan ngomong Tuhan loh saudara. Tuhan, nah itu sama kayak tadi. Hendaklah terangmu bercahaya. Kita bilang, jangan lihat saya ini manusia biasa, darah dan daging. Jangan lihat saya, lihat Tuhan. Karepmu dewe, kamu enggak pernah lihat Tuhan, nyuruh orang lihat Tuhan. Wong Yesus bilang terangmu, perbuatanmu. Betul gak? Siapa yang jamin 100 tahun dari sekarang
MDC, Gereja Masa Depan Cerah. Namanya apa ini? Ya MDC lah ya. Betul ya. Masih ada 100 tahun dari sekarang. Bahkan lebih baik dari sekarang. Siapa yang jamin menurut saudara? Hah? Kira-kira siapa? Saya gitu? Jadi GBI Rock nanti ini. Saudara tadi bilang bisa, yakin, bisa nggak? Loh saya udah lemes. Bisa nggak saudara? Saya ya, bisa. Siapa yang jamin? Coba lihat kiri kanan, kasih senyum lebih lebar lagi bilang, ya kita lah sopo maneh, coba kasih tahu. Ya saudara lah, terus siapa? Tuhan tuh jelas, tapi siapa yang mengerjakannya? Saudara. Makanya jadi terang saudara. Continually from generation to generation. Kita ajari anak-anak kita ajari anak cucu kita ajari mereka. Kalau cari gereja jangan cari yang viral. Kalau cari gereja jangan cari yang pendetanya keren, lebih keren. Kenapa kau pindah ke situ Pak? Waduh Pak pendeta nih Pak, kerennya luar biasa. Pendeta itu pelayanannya tidak tergantung pada kekerenannya. Meskipun kita juga keren sih. Lihat hidupnya, lihat buahnya, lihat teladannya. Amin saudara. Ini saya tidak sedang nyinggung siapapun. Saudara jangan terus, oh ini aku tahu nih ngomong siapa ini. Demi Tuhan enggak loh saudara, enggak loh. Ya, bagaimana caranya kita bisa tetap jadi terang, jadi menangkan jiwa saudara. Menangkan jiwa. Jangan pernah, saudara jangan bangga kalau bisa mindahin orang dari gereja lain ke gereja saudara. Itu tadinya ibadah di gereja Pak. Oh tak ajak ngobrol, gelem saiki pindah gini. Saudara pikir Tuhan suka? Perintahnya bukan seperti itu. Dia gak bilang pindahkanlah mereka. Dari sehingga kita cek gereja sebelah. Enggak. Dia bilang pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Benar gak saudara? Berapa banyak saudara mau jadi pembawa terang tuh simpel kok saudara. Ceritain aja apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin saudaraku. Menangkan jiwa. Saya percaya 100 tahun dari sekarang MDC masih tetap ada. Nah, mari bangkit berdiri saudara. Kasih tahu lagi kiri kanan bilang, jangan keploan tok lo ya. Kerja lo, kerja. Ya. Mari kita datang kepada Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sebelum kita akhiri ibadah ini, bolehkah dengan segala kerendahan hati saya bertanya kepada saudara. Saudara mungkin ada di antara saudara mungkin yang merasa tidak mampu, merasa waduh ini kok terlalu berat ya rasanya. Atau masih banyak Pak yang saya mesti beresin, yang saya mesti kerjain. Jangan khawatir dengan hal-hal yang begitu saudara. Saya yakin ketika kita align dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Bahkan masalah berat kita tanpa kita sadari loh seringkali Tuhan angkat saudara. Tuhan kasih kita jalan keluar. Ya, salah satu nama Yesus yang jarang dikhotbahkan itu dia bilang I am the door. Aneh sih memang ya. Coba kalau saudara kenalan orang, namanya siapa Pak? Pintu. Loh kan aneh saudara. Tapi betul itu. Dia bilang I am the door. Akulah pintu. Pintu apa Pak Daniel? Pintu yang membukakan kepada kita hal-hal yang mungkin selama ini susah, tertutup. Dia juga janji sama kita, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ya, whatever you bind on earth, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Cuman salah terjemahan Indonesia salah, karena singular. Kuberikan kunci kerajaan sorga, itu the keys, itu plural. Kuncinya nggak satu, kuncinya banyak. Saudara percaya kalau Yesus ngomong dia pasti genapi saudara? Coba kita prophetic act ya, boleh ya saudara ya? Coba semua gini saudara. Nah Tuhan bilang, aku berikan kepadamu kunci kerajaan sorga. Oke? Kunci apa Pak Daniel? Kunci damai sejahtera, kunci terobosan, kunci berkat, kunci sukacita. Saudara perlu apa? Ya, terobosan apa yang saudara butuhkan? Sekarang terima dengan iman kuncinya. Tuhan kasih kunci kerajaan sorga. Pegang, set. Oke? Nah simpen sekarang, nanti dipakai kalau perlu. Percaya saudara? Amin. Sekarang pertanyaannya gini, berapa banyak saudara yang mau jadi terang? Terang tuh gak perlu nonjolin diri. Dia jalan aja, terang ya terang. Dan terang tuh menginvasi saudara. Terang itu menerobosi. Begitu terang hadir, gelap hilang. Kita gak pernah lihat terang tuh strive dengan gelap, gak pernah. Terang tuh relax banget. Begitu terang hadir, gelap hilang. Percaya itu saudara? Saudara mau dipakai Tuhan jadi terang? Coba mau angkat tangan, kita doa ya. Tuhan jadikan kami terang-Mu. Seperti lagu yang kami nyanyikan, seperti firman yang kami dengar, dan seperti janji-Mu buat kami. Hamba berdoa, semua anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, Tuhan pakai jadi terang-Mu. Dimanapun mereka berada, keberadaan mereka akan mengusir semua kegelapan. Akan mengusir semua perkara yang negatif, yang buruk, yang ganjil, yang aneh. Di dalam dan lewat kehidupan mereka, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, firman ini sederhana tapi materaikan dalam hati, batin dan pikiran anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh-Mu yang kudus sanggup untuk menyatakan lebih tajam, lebih jelas dan lebih nyata bagi setiap umat-Mu, anak-anak-Mu, gereja-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagi-Mu Tuhan, Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku.
Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kau pakai hidup kami menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Supaya melalui hidup kami ada banyak orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Mereka boleh dijamah dan mereka boleh mengenal Tuhan. Biar melalui hidup kami ada keluarga-keluarga kami, saudara kami, family, orang-orang yang kami kenal. Di tempat kami bekerja, di tempat kami sekolah, dimanapun kami berada. Mereka boleh mengenal Tuhan melalui kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar. Berkati hamba-Mu Pak Daniel yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati pakai lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih. Berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya mendengar firman. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dengan sukacita, dengan keyakinan iman akan penyertaan Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa boleh berlimpah-limpah dalam hidupmu. Cinta kasih Tuhan Yesus kau rasakan setiap hari. Penyertaan dan pimpinan Roh Kudus boleh nyata atas hidupmu. Dan apapun yang kau lakukan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Luas dalam cinta-Mu Bapa, bagai lautan tak bertepi. Hangatnya cinta-Mu Bapa, bagai sinar mentari pagi. Cinta hanya sebuah kata, tanpa Engkau di dalamnya. Cinta-Mu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaan-Mu, ku saksikan kebesaran-Mu. Sungguh tak ada yang seperti-Mu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaan-Mu. Sungguh semua campur tangan-Mu, buktikan cinta-Mu. Cinta hanya sebuah kata, tanpa Engkau di dalamnya. Cinta-Mu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaan-Mu, ku saksikan kebesaran-Mu. Sungguh tak ada yang seperti